Om Swastiastu. Kita hening sejenak, menundukkan kepala. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Sat Sat Param Brahma Tasmai Sri Gurue Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Awi genam, terima kasih. Generasi muda peradah Kabupaten Lombok Tengah yang saya banggakan. Kita mengenang sejarah bapak bangsa kita yang ternama di seluruh dunia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau pernah menyampaikan pidato kenegaraannya di hadapan generasi muda. Berikan saya 10 pemuda yang cerdas, akan saya dapat menggoncangkan dunia ini. Itu adalah luar biasa bapak bangsa kita yang terkenal di seluruh dunia. Kita kasih aplaus untuk beliau dimanapun berada. Sehubungan dengan itu, saya juga dihubungi oleh panitia untuk menyampaikan materinya, yaitu unggul dan harmoni. Saya menyampaikan ada pesan dharma, 3 pesan dharma. Yang pertama, orang suci kita menyampaikan, menyerukan, do not waste a single moment in idle or loose living. Kurang lebih artinya, jangan membuang-buang kesempatan penting, jangan bermalas-malasan, dan jangan melakukan tindakan yang tak terkendali. Saya stressing, yaitu malas. Banyak kita lihat umat Hindu yang gulem, golongan ekonomi lemah. Itu disebabkan karena faktor malas. Banyak saya lihat begitu juga mahasiswa-mahasiswi yang DO alias drop out juga disebabkan faktor kemalasan. Ada juga pemuda-pemudi putus cinta sehingga mengambil langkah sampai bunuh diri. Setelah saya tanya, kenapa kamu putusi dia? Karena malas. Ciri-ciri orang malas itu salah satu di antaranya biasanya suka romantis. Tapi romantis yang saya maksudkan di sini makan rokok gratis, alias tidak mengeluarkan duit sendiri di antaranya. Oleh sebab itu, apa kaitannya pesan dharma yang disampaikan oleh orang suci kita? Bagaimana dengan konsep ajaran agama Hindu? Di dalam Atharvaveda Mandala 20 Sukta 18 Mantra 3, Icantim Dewam Sunwantam Naswapnayas Prayanti Apranartam Atandra. Brahman bersabda dalam manifestasinya, para dewa sangat menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa tidak suka kepada orang yang malas alias gampangan. Dan orang yang selalu waspada, mereka akan menemukan satu kebahagiaan. Oleh sebab itu, kepada generasi muda, khususnya peradah Kabupaten Lombok Tengah ini, Anda harus mempunyai inisiatif, Anda harus kreatif, Anda harus inovatif, Anda harus teladan, Anda harus bertanggung jawab. I must do my responsibility.
saya harus tanggung jawab terhadap beban yang ditugaskan kepada kita. Tepuk tangan untuk pemuda. Ini satu. Yang kedua, saya sampaikan pesan Dharma. The have love of God. Feeling and thrilling your heart, then you cannot hate anyone. Artinya, kita harus memiliki cinta kasih Tuhan yang menggetarkan hati nurani kita sampai yang paling dalam. Dan kita buktikan, kita tidak boleh membenci siapapun yang ada di muka bumi ini. Lalu bagaimana pesan Dharma itu kalau kita kaitkan dengan konsep ajaran agama Hindu? Sudah jelas di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 12 sloka 13. Adwaista sarwabhutana maitra karuna ewasa nirmamo niraham kara sama duka kesami. Kita tidak boleh membenci siapapun. Kita tidak boleh ego, kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh sombong, dan kita harus prema, penuh cinta kasih, dan jadilah orang-orang pemaaf. Ini adalah sabda Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki hal ini semua sebagai generasi muda, khususnya Peradah Kabupaten Lombok Tengah yang saya banggakan ini. Yang ketiga, saya menyampaikan pesan Dharma dari orang suci kita. Ignorance is the most important cause of sorrow. Sesungguhnya penderitaan itu disebabkan karena faktor kebodohan. Lalu bagaimana pandangan agama Hindu menyikapi tentang apa yang disampaikan pesan Dharma kita ini? Secara jelas, mantap, tegas, lugas, itu terungkap di dalam Sara Samudaya 399. Eka satruna stradwistyo satruna jenana tulyah purusa swarajan yena wartah kurute samprawartah papani karmani sudarunani, yang artinya, wahai umat manusia, ketahuilah sesungguhnya musuh yang terbesar tidak ada menyamai daripada kebodohan itu. Tidak ada yang menyamai kebodohan. Orang yang tercengkram dengan kebodohan itu, niscaya dia melakukan bentuk-bentuk kejahatan. Maka dalam kesempatan ini, pada hari yang penuh bahagia ini, saya mengajak, saya mengimbau, saya menyarankan kita sebagai generasi muda, khususnya Peradah Lombok Tengah, tidak boleh ada yang botol. Botol yang saya maksudkan bodoh dan tolol. Yen cara bahasa Bali, cara batu melagblab, sing lebeng-lebeng, alias tidak matang. Dan saya yakin percaya, melihat adik-adik yang begitu tampan, melihat adik-adik yang begitu cantik, yang cerdas terpelajar ini, kita harus bangkit dari kelemahan itu. Kita harus bangkit dari kebodohan itu. Saya berikan contoh kaliber dunia, yaitu dari kalangan Hindu, Swami Vivekananda. Orgah orangnya orang Gawah, Ordes orang desa, Orgun orang gunung. Tetapi dia tidak mau pada konsep kelemahan itu. Dia mempunyai prinsip harus bangkit dari kelemahan. Judul bukunya Way of Jalan Kehidupan itu. Ya. Bangkit artinya di sini yaitu harus mampu unggul dan harmoni itu. Kalau lemah, maka kita akan
mencapai kematian. Oleh sebab itu pemuda generasi muda yang cerdas dan terpelajar ini dan perkasa nantinya berkuasa, kalau kita lapisi dengan karakter yang baik, maka pasti kita akan unggul dan harmoni dalam ligai bahtera kehidupan. Itulah sebabnya, itulah karenanya ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, kita harus jangan mengabaikan knowledge atau pengetahuan itu. Jangan cuek pada education atau pendidikan itu. Dan kita harus perhatikan skill, yaitu keterampilan dan teknologi ini. Kalau semua itu kita kuasai, tidak ada orang kita sebagai pengacara alias pengangguran banyak acara. Saya yakin dan kita pasti menjadi orang the best. Singkat kata, 3 pesan ini mengantarkan kita untuk menjadikan kita unggul dan harmoni. Tepuk tangan dong. Swastiastu. Mau bertanya kepada Pak Mangku terkait tentang unggul dan harmoni ke Pak Mangku. Kita sebagai pemuda, salah satunya kan ajaran agama adalah sebagai dasar kita dalam kehidupan. Nah, untuk unggul ini apa yang perlu kita pelajari? Misalnya umat lain kan jika ditanya tentang ajaran agamanya, mereka bisa. Sedangkan kalau pemuda Hindu mungkin agak kurang paham tentang ajarannya. Untuk itu, untuk unggul ini kan kita harus paham apa yang menjadi dasar ajaran agama itu. Terus untuk harmoni, apa saja hal-hal yang khususnya untuk pemuda lakukan harmoni terhadap lingkungan, terhadap hubungan dengan masyarakat dan hubungan terhadap negara. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya Ketua Peradah Kabupaten Lombok Tengah ini. Bagus. Bagaimana langkah kiat kita untuk menjadikan kita pemuda yang unggul ya dan harmoni melihat kendala situasi seperti ini. Jadi saya dari konsep agama memberikan penjelasan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan sabda Tuhan. Di dalam Pancamaweda Bhagavad Gita Adi ayat 3 sloka 3, Lokesmin Dwi Widanista Pura Paruktamayanaga Jenana Yogina Sakyanam Karma Yogina Yoginam, yang artinya, sejak dulu telah kukatakan wahai Anaga, hanya ada 2 disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Artinya, tidak ada manusia pinter di zaman sekarang kalau dia tidak belajar. Tidak ada manusia kaya kalau dia tidak bekerja keras. Sehubungan dengan itu, kalau kita ingin pinter, unggul dan harmoni ini, yang pertama kali sesuai dengan sabda itu, kita harus belajar dengan tekun. Tekun, ulet, kreatif, inovatif, teladan dan bertanggung jawab. Kalau kita ingin sukses. Nah, tentu pendukung-pendukung itu ada satu hal yang perlu kita cermati. Sesuai dengan Bhagavad Gita, kita harus di dalam melangkah selalu minta tuntunan dari Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Dasar pertimbangannya apa? Yang pertama, orang yang taat, orang yang patuh pada perintah Tuhan, yang pertama selalu mendapat perlindungan. Hal ini terungkap di dalam Bhagavad Gita di ayat 4 sloka 8. Pariternaya sadunam winasaya caduskritam Dharma sampanartanaya sambawami yuge yuge.
Tuhan akan melindungi orang sadu, orang suci, orang baik. Tuhan akan melindungi hakikat dharma, dan Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang jahat. Oleh sebab itu, kalau kita sudah taat dan patuh selalu ingat kepada kebesaran Brahman, tidak ada keraguan-raguan di antara generasi muda untuk melangkahkan menuju cita-cita yang lebih gemerlang. Oleh sebab itu, maka kita harus mendekatkan diri kepada Brahman. Awi genam, kalau sabda-sabda Tuhan itu dipenuhi, maka Brahman akan memastikan kepada umat manusia yang taat kepada perintahnya, terungkap di dalam Adhyaya 9 sloka 22. Anna yascintayan tomam yajana paryupa sateti syamlitem abyuktanam yoga kesema wahami aham. Siapapun di antara kita yang betul taat pada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang kita punya pasti akan dijaga, dan apa yang kita inginkan akan terkabulkan. Oleh sebab itu, karena itu, betul-betul kita laksanakan perintah Tuhan seperti tadi. Ingin kita pintar, harus rajin belajar. Ingin kita kaya, harus bekerja keras. Dan jangan lupa mohon perlindungan dari Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Siti Pikiran Sari. Oke. Saya dari Raya. Pada kesempatan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kita ingin menjadi peradah dalam satu organisasi yang unggul dan harmoni. Lalu, adakah kiat-kiat yang bisa kita lakukan? Tidak hanya secara intern, personal, tetapi juga bagaimana kiat-kiat kita bisa merangkul orang lain, atau bahkan Prada sebenarnya tidak segini, bahkan bisa lebih besar lagi. Bagaimana cara kita menarik antusias dari pemuda-pemuda Hindu untuk ikut juga aktif di dalam organisasi kita ini? Nah, itu dia pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya ini. Jadi kalau menurut saya, peradah di Lombok Tengah ini mungkin kelihatannya ini kan jago-jagonya saja ini. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan yang lain, mungkin merasa yang lain lebih dari segi kuantitas, jumlah banyak. Tapi saya sarankan Anda sebagai generasi muda, peradah ini jangan berkecil hati. Kenapa saya katakan demikian? Yang namanya intan berlian, emas permata yang berharga itu, tentu kalau kita berbicara jumlah, itu lebih sedikit dibandingkan kerikil-kerikil ataupun batu akik. Jadikanlah diri Anda ini adalah, kalau memang masih merasa belum dari segi kuantitas, Anda berpikir Anda itu intan permata yang dibutuhkan oleh orang, dan harganya yang sangat mahal. Nah, oleh sebab itu, menjadikan permata-permata yang mempunyai gaya tarik itu bagaikan magnet itu, dari segi agama ini, kita kan diajarkan di dalam konsep Hindu Trikaya Parisuddha itu. Bagaimana cara menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini adalah modal utama. Kalau dilihat peradah itu sukses semuanya di dalam menempuh dalam organisasi dan menjadi kaliber, bakalan menjadi orang-orang besar. Ini orang tanpa diundang, dia pasti ingin ke peradah itu, sehingga akan menambah kualitas. Karena itu dari segi agama, pikiran itu harus disucikan. Mengapa pikiran itu harus disucikan? Di sini, di dalam sabda Brahman yang terungkap di dalam Adhyaya 17 sloka 16, manah prasada saumyatuam maunam atmawini graha bahwa samsudir etietat tapo manasam ucyati. Pikiran itu harus tenang, jiwa itu harus bersih dan mengendalikan indria. Nah, kalau sudah pikiran kita tenang dan mengendalikan indria,
ini akan jauh hasilnya lebih bagus daripada kita mengumbar indria itu. Itulah sebabnya orang suci kita mengatakan, first of all man should acquire control over his senses, never listen anything that is evil, make every effort to the way from evil, only then will spiritual power grow in you more and more. Yang artinya pertama-tama manusia itu harus mengendalikan indrianya. Sedapat mungkin tidak melakukan bentuk kejahatan. Hanya dengan cara demikian spiritual kita akan tumbuh dan berkembang. Saya yakin dan percaya kepada Peradah Kabupaten Lombok Tengah ini pasti mempunyai, kita harus menyucikan pikiran itu untuk menjaga kestabilan dan juga mengendalikan indria. Ini adalah penting sekali dari konsep agama. Yang kedua, setelah kita masuk dalam organisasi peradah yang kita banggakan ini, yang merupakan cikal bakal jadi pemimpin-pemimpin bangsa dan ternama, maka kita harus merubah kata-kata, ucapan yang dulunya kasar, banggeras, sekarang bagaimana bisa lembut, bisa menyejukkan, bisa damai. Kenapa demikian? Karena konsep Hindu mengajarkan di dalam pembicaraan itu, di dalam Adhyaya 17 Loka 15, Anudwega Karamwakyam Satya Prahitam Saiwa Wan Manam Uciati. Berbicaralah dengan jujur, berbicaralah dengan benar yang dapat dipercaya, dan membiasakan diri membaca pustaka suci Weda. By chanting the Vedic, which a very sacred one get mean bliss. Baru membaca saja kita sudah merasakan kebahagiaan itu. Apalagi kita implementasikan dalam ligai bahtera kehidupan itu, maka luar biasa hebatnya kita. Konsep seperti agama Hindu, Ani Besan mengatakan berpuluh-puluh tahun dia mempelajari kitab-kitab suci, dia mengatakan tidak ada yang sehebat Hindu. Itu kata Ani Besan. Nah, sekarang kita selaku umat yang beragama Hindu yang sangat simpel, dikenal dengan Trikaya Parisuda, pikiran, perkataan, perbuatan yang betul-betul mencerminkan tentang santi kedamaian. Pikiran sudah, perkataan sudah, perbuatan seperti kata saya tadi. Kalau kita ingin unggul dan berdaya guna, dan bagaimana kita bagaikan magnet, semua akan datang, maka yang lebih penting perbuatan ini. Yang saya maksudkan, Adhyaya 17 Loka 14, Dewa Dwija Guru Prajna Pujanam Saucam Arjawam Brahma Carya Mahar Siasca Sariram Tapa Uciati. Brahman bersabda, kalau ingin tenang dan damai, pujalah para dewa, pujalah orang suci, pujalah luhur, puja kebenaran, keadilan tanpa kekerasan. Awi genam kalau Trikaya Parisuda ini kita mantap, kita wujudkan, kita laksanakan sesuai dengan sabda Brahman itu, pasti akan berdatangan. Ibaratkan kita ini adalah kolam, tapi kalau kolam itu jernih, kolam itu bening, tatkala bulan purnama, maka dengan sinar sucinya rembulan akan nampak pada kolam itu. Tatkala airnya jernih kolam itu, muncul yang namanya teratai di sana, maka kumbang-kumbang dari jauh pun akan berdatangan menikmati sarinya bunga. Tetapi sebaliknya, kalau kita awidya, kegelapan, kita bodoh, tidak kita suka, apalagi membaca Weda misalnya, ya kita dekat dengan bunga itu, tapi kita tidak pernah menikmati bagaimana indahnya sari bunga itu. Oleh sebab itu, salah satu langkah, salah satu cara untuk kita agar banyak orang bergabung ke dalam kita, khususnya pemuda, pemudi, generasi muda keperadah ini, maka kita harus menunjukkan perilaku tutur kata yang lebih baik dari sebelum kita melakukan organisasi yang disebut dengan peradah ini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufina Injilia dari perwakilan Remaja Hindu Brahmacharya Kecamatan Praia. Ingin bertanya, tadi di awal-awal Bapak bilang tentang kemalasan. Nah, gimana sih model kepemimpinan dalam Hindu
agar kita sebagai pemimpin itu disegani dan bisa mengarahkan anggota itu dengan cepat, jadinya anggota itu bisa terarah agar tidak ada kata malas lagi di dalam sebuah organisasi tersebut. Sekian, saya rasa cukup jelas pertanyaannya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Luar biasa. Adi Angel, yang luar biasa pertanyaannya ini. Jadi bagaimana caranya, kan begitu, di dalam hal mengarahkan dan sebagainya. Inilah perlunya kita musyawarah mufakat. Yang pertama, di dalam konsep Hindu itu kita banyak sekali kepemimpinan yang memberikan contoh-contoh gambar-gambar kehidupan nyata, sehingga kita bukan saja learning to know, belajar untuk tahu, bukan learning to do, belajar untuk mengerjakan, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah learning to be, menjadi orang yang profesional dan live together, bermasyarakat. Nah, untuk itu salah satu cara kita ambil di dalam konsep kepemimpinan Hindu, rupanya adik-adik yang SLTA sudah pernah diajar, yaitu kepemimpinan Astabrata. Kepemimpinan Astabrata ini dipergunakan oleh Presiden 50 Amerika Serikat, yaitu John Kennedy, sampai terkenal luar biasa juga, dan juga Presiden kita Bapak Bung Karno juga menggunakan. Yang pertama itu pada saat kita malam hari, yaitu kita bagaimana kita bagaikan rembulan menerangi awidya kegelapan itu supaya dapat kesejukan, ketenangan, kedamaian bawahan kita ataupun orang-orang kita. Itu kita lihat. Beda sekali tilem dengan purnamu. Jadi kita itu bagaikan candra. Ini disarankan. Tentu dalam hal itu banyak hal. Kata-kata kita manis, kala kita menyejukkan, lembut, sehingga orang terpesona kepada kita. Kalau tadi kita katakan itu di malam hari bagaikan rembulan, maka di siang hari itu kita bagaimana caranya seperti matahari yang disebut dengan surya. Kita selalu memberikan energi, memberikan motivasi, memberikan kekuatan agar orang-orang kita penuh kedahsyatan itu. Kita tahu kalau misalnya kita pohon-pohonan itu bisa saja subur karena air, tapi kalau tidak ada matahari untuk menjadikan bunga menjadi bakal buah, mungkin tidak bisa terjadi kalau tidak ada bantuan matahari yang disebut surya. Maka daripada itu, seorang pemimpin hadik harus memberikan motivasi, memberikan energi, memberikan kekuatan. Maka daripada itu kita harus sebagai orang pemimpin, yaitu memberikan ide-ide yang cemerlang, gagasan-gagasan yang cemerlang, sehingga bermanfaat bagi mereka. Maka kalau mereka sudah senang, maka otomatis tanpa diarahkan, sedikit sang pemimpin berbicara, pasti akan menjadi panutan. Begitu juga kita melihat daratan ini ada bumi pertiwi yang terdiri dari lautan dan daratan ini. Maka kalau kita berbicara tentang lautan, apalagi di negara kita, 70% itu adalah lautan dibandingkan daratan ini, maka seorang pemimpin harus mempunyai wawasan yang luas. Wawasan seorang pemimpin itu luas. Caranya banyak diskusi kepada orang-orang yang cerdas, kepada orang-orang pintar. Maka dalam konsep agama dikatakan sama sadu sama gamam. Tatkala kita bergaul dengan orang-orang satu, orang-orang suci, orang-orang pandai, orang-orang cerdas, orang-orang baik, niscaya kesucian kita, kepandaian kita, kecerdasan kita akan memancar juga. Maka daripada itu, net atau jejaring itu kita selalu adakan kerjasama yang baik. Nah, begitu juga kita daratan ini, seorang pemimpin itu harus berani berkorban. Mungkin lebih awal datang, mungkin lebih akhir pulang. Bagaikan bumi pertiwi, kita bangun gedung-gedung bertingkat dan sebagainya, tidak pernah namanya bumi pertiwi itu mengeluh.
Dan kalau kita lakukan ini berarti kita sudah mengikuti sabda Tuhan. Di dalam Sarasamu saya 262, eka nam cena dharmarta kartoyo buti micana eka nam cakarma eka nam camwiwir dayet. Misalnya saja kalau kita diberikan rezeki, itu untuk kepentingan dharma, keinginan dan usaha. Maka daripada itu pemimpin-pemimpin itu tidak boleh pelit. Mengapa tidak boleh pelit? Afran nartam avisam yantu sokah, itu terungkap di dalam Regweda. Barang siapa yang memiliki rezeki lebih, orangnya pelit, keriting sampai rambutnya ini, mekilit istilahnya, maka cepat atau lambat mereka pasti akan sengsara. Itulah sebabnya. Dan yakinlah, ibaratkan sumur, tatkala kita timba airnya, tidak akan habis. Bahkan sumur itu akan jernih dan airnya pun tidak akan berkurang. Tapi kalau sumur itu tidak pernah diambil airnya, tidak menutup kemungkinan, itu bisa saja lama-lama akan terjadi pengendapan sehingga kekeringan itu akan terjadi. Seorang pemimpin harus bagaikan bumi pertiwi. Di samping itu bagaikan agni, yaitu membakar, berkobar, bersemangat. Seorang pemimpin jangan loyo. Seorang pemimpin harus tegas. Seorang pemimpin harus bersemangat untuk di depan. Karena itu dia merupakan garda terdepan untuk kesuksesan kemajuan terutama di dalam organisasi ini. Dan di samping itu yang adanya wahyu, yaitu angin. Anda jangan sampai sebagai provokator di dalam organisasi sendiri. Sudah tahu temannya si A dengan si B, lalu Anda ngompor-ngompori. Bukannya masalah bersatu, bukannya masalah damai, tetapi akan pecah berantakan. Karena itu Anda ambil hikmahnya bagaikan angin selalu menebarkan kesejukan dikala ada satu kepanasan itu. Nah demikian Adik Angel, saya rasa bisa ditangkap dari konsep agama itu, langkah cara yang harus kita lakukan sebagai pemimpin. Dan sekali lagi sesuai dengan pandangan Hindu, see no evil, see what goes. Jangan melihat yang jahat tapi lihat yang baik. Hear no evil, hear what is good. Jangan mendengar yang jahat tapi dengarkan yang baik. Think no evil, think what is good. Jangan berpikir yang jahat tapi pikirkan tentang kebajikan. Do no evil, do what is good. Jangan melakukan kejahatan tapi lakukan kebaikan. This is why terdekat. Ini adalah jalan menuju Tuhan. Mari kita mengambil sikap amustikarana. Masa tomasa gamaya dhamma sumajudir gamaya mretior mamritem gamaya. Ya Brahman Tuhan yang Maha Pengasih, tuntunlah hamba-hambamu ini dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Bimbinglah hamba-hambamu ini dari jalan yang salah menuju jalan yang benar untuk mencapai keabadian. Mayurdi asawurdi pradnyan srim dharma santana saptordita. Muyawan satu temeru gangga mahita lecandra ke agaganat bau etu ijayam bau etu sidiras tu tatas tu nama. Ya Brahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha segala-galanya dalam manifestasimu sebagai para dewa. Hamba-hambamu ini mohon anugerah limpahan anugerahmu ya Brahman. Sepanjang sungai Gangga mengalir dengan derasnya, sepanjang gunung Himalaya berdiri dengan kokohnya, sepanjang bintang-bintang menghiasi cakrawala, selama hidup sembah sujud hamba kepadamu, semoga damai, damai, damai. Kita akhiri dengan Pramasanti. Om
Om Santi Santi Santi